Mbak, Mbak, ini agenda apa Mbak hari ini Mbak? Ini saksian Mas Krisnamurti sama Kavita. Oke. Mbak. Ya. Bang, mau tanya sedikit, kan kemarin sempat terjadi perdamaian ya, dan tapi ini terus berjalan persidangan, itu mungkin seperti apa? Jadi memang sesuai sudah disampaikan ya, ini kan sudah berita lama sebenarnya. Memang sempat terjadi memang ada sedikit perdamaian, tetapi kalau selama belum kita tanda tangani perdamaian tersebut, ya memang ini jalan terus kasus ini. Jadi itu pada saat mediasi. Intinya itu. Jadi sampai sekarang ya perdamaian itu belum ada dari kedua belah pihak. Berarti bisa dibilang batal atau perdamaian itu bisa dibilang batal? Jadi begini, perdamaian itu kan kemarin itu keluar pada saat mediasi. Memang itu ada upaya sebelum masuk pokok perkara itu ada upaya mediasi yang diselenggarakan di PN ya, diangkat oleh ini juga sehingga pada saat itu mediasi itu gagal. Memang sempat terjadi damai, gagal. Karena gagal maka masuk kepada pokok perkara. Sehingga kalaupun memang perdamaian bukan hanya pada saat mediasi gitu. Pada saat jalan tuh kalau ada upaya perdamaian bisa damai gitu. Bang, mungkin kenapa sih mungkin dari pihak dari sini ya belum menandatangani surat perdamaian tersebut? Jadi begini, itu kan kemarin pada saat mediasi memang ada beberapa poin-poin yang kita ajukan ke perdamaian. Ternyata ada poin-poin tersebut yang mungkin kedua belah pihak tersebut tidak sepakat, gitu. Sehingga perdamaian itu batal. Artinya kita belum bisa dijadikan perdamaian pada saat dimediasi. Sehingga kita teruskan kepada pokok perkara. Tapi benar pihak dari BAIM meminta untuk berdamai tanpa syarat? Kalau perdamaian tanpa syarat itu memang pernah disampaikan. Tapi kan kita kemarin sempat juga mediasi, yaitu ada poin-poin beberapa tertentu yang akhirnya perdamaian tersebut gagal. Intinya itu. Mungkin poin-poin apa sih Bang kalau boleh dibuka gitu? Apa ya? Mungkin Mbak JJ ya. Poin perdamaian. Kalau perdamaian ya seharusnya kalau misalnya untuk perdamaian itu kan sebenarnya bukan tanpa syarat, tapi kan harus ada istilahnya memang penggantian atau kompensasi lah ya untuk perdamaian itu. Nah itu yang mungkin belum terlaksana kesepakatannya. Tapi ya ini dalam tahap pokok perkara itu pun kita masih lanjut seperti apa. Tapi udah ada itikat baik mungkin untuk bertemu lagi lah, ngobrol Siapa? antara pihak. BAIM. Belum ada sih, kalau dari BAIM belum ada. Kita juga ya udah buka aja, tapi belum ada kalau dari pihak. Kalau dari BAIM juga belum ada sejak yang mediasi itu ya. Makanya sampai akhirnya ke pokok perkara ya karena itu. Bunda sendiri ini kan udah hampir 2 tahun nih masalah ini bergulir. Nah, Bunda sendiri maunya seperti apa sih? Ya sekarang sih saya akhirnya mengikuti proses saja, proses hukum, karena ini kan kerja lawyer juga nggak main-main. Karena awalnya kan kita beritikat baik ketika ada niatan untuk berdamai, kita sudah lakukan. Tapi kan ini namanya adanya gugatan, perdamaian itu pasti ada syaratnya. Tidak mungkin kita menggugat terus kemudian tidak ada kompensasi dari gugatan itu. Yang saya tahu ya, ini mudah-mudahan nggak salah. Tapi kemudian akhirnya perdamaian itu sendiri ya memang tidak ada tertulis gitu loh, tidak ada tertulis, itu hanya saat di ruang mediasi, tapi sementara sidang kan harus
terus berjalan. Ya kalau saya bilang lelah, saya pribadi sih pengennya ya udahlah gitu selesai, tapi selesai dengan proses yang sebenarnya ya, bukan selesai karena kita mundur kemudian aduh udah deh gitu, nggak bisa gitu karena kan kegalauan jelas. Karena saya juga melakukan ini karena emang jelas bahwa masalah ini ada, ini bukan buatan, ini bukan settingan, jadi kita nggak main-main, ini beneran. Jadi ya lelah tapi harus dihadapi, mudah-mudahan hasilnya nanti pun sesuatu yang memang kita harapkan. Itu aja sih, sampai detik ini saya masih berharap mudah-mudahan ada hasil yang terbaik buat kita semua, buat saya, buat lain, buat semua orang. Tadi Bunda kan bilang lelah ya, mungkin dengan perdamaian yang batal ini ada penyesalan nggak sih Bun? Untuk hal yang baik tidak akan pernah ada sesal. Saya secara pribadi sama Bayu tidak ada masalah apa-apa, dan Lucky juga, bahkan kemarin lebaran pun saya juga sama memberikan batin dan bisa pribadi, tapi secara gugatan ini kan proses hukum yang harus dihormati, tetap berjalan, tidak ada penyesalan untuk berdamai. Malah kalau memang ada ruang lagi untuk berdamai, ya saya juga tidak bisa untuk mengingkari hati saya selalu ingin tidak ada konflik dengan siapapun. Dasarnya sih inginnya baik-baik aja sih. Berarti di luar masalah ini masih berhubungan dengan baik dengan Baim? Nggak ada sih, nggak ada komunikasi apa-apa, tapi intinya saya secara pribadi sama Baim nggak ada sesuatu yang harus saya benci atau apa. Dengan Lucky juga, sama Lucky juga saya pernah komunikasi, jadi artinya biarkan proses hukum yang berjalan karena pihak lawyer yang lebih paham bagaimana aturan dan segala macam. Dasarnya ada Bunda mungkin harapannya Bun? ya, harapannya saya ingin bahwa adanya gugatan ini berdasarkan hal yang kalau saya secara pribadi berani maju, artinya bahwa itu ada hal yang jelas. Saya juga ingin semua berakhir dengan jelas, jadi tidak sia-sia pihak lawyer, lelah kita tergantikan. Ini kan nggak sebentar ya, cukup waktu lama, hampir 2 tahun. Jadi saya ingin semuanya berjalan baik dan hasilnya juga akan baik untuk kami sebagai penggugat pastinya, gitu. Dan tidak ada hal-hal yang cara jadi dibuat sesuatu yang terbalik. Yang namanya menggugat tidak mungkin akan menggugat kalau tidak ada sesuatu yang berdasarkan fakta. Saya ingin semuanya berdasarkan fakta dan hasilnya baik-baik aja. Walaupun ini masalah politik ya, kadang-kadang yang namanya politik ya agak sedikit rancu karena dikaitkan dengan bicara soal keras gitu loh. Tapi ya sudah, mudah-mudahan saja saya percaya sama jalan Allah. Kalaupun nanti hasilnya ternyata tidak memuaskan saya pribadi dan juga klien kami, ya sudah, itu berarti sudah keputusan hakim ya, Bang Ristannya, dan saya berserah sama yang terbaik dari Allah. Oke. Sisa hari ini diperiksa jadi Iya, jadi saksi dalam kasus Kiki Astrida dan juga saudara Baim Wong. Gitu. Nah, untuk tadi di tanya itu mungkin seputar apa? Saya sih gini, saya ini kan memang saksi, tapi bukan yang mengetahui banyak hal gitu. Karena saya sebetulnya hanya sebagai pembuka yang mengusulkan nama Baim Wong kepada saudari Kiki Astrida. Ketika sebuah partai meminta kepada Kiki Astrida mencarikan beberapa rekan artis yang kira-kira mau dijadikan caleg. Saya ngelihat karena ada potensi di saudara Baim Wong, saya bilang sama Astrid, coba aja dihubungi saudara Baim Wong, terus siapa tahu beliau mau menjadi caleg. Nah, jadi saya merekomendasikan, oh iya Baim Wong ini ya, maksudnya reputasinya bagus, populer juga gitu, terus nggak ada hal-hal yang negatif dari beliau. Akhirnya setelah saya merekomendasikan, di follow up sama Astrid, selebihnya ya saya tidak terlalu paham gitu, karena saya tidak terlalu mengikuti. Sampai ada satu masalah seperti ini ya saya kan tahu karena diceritakan dari saudari Astrid aja. Mas, yang kita tahu kan kemarin antara Mbak Kiki Astrida sendiri sama Baim sudah berdamai ya. Ya. Untuk sekarang ini memang ada miskomunikasi lagi atau seperti apa sih? Saya kurang paham deh. Saya juga tahunya kemarin sudah damai. Loh, kok tiba-tiba masalahnya masalah pidananya ini masih jalan gitu. Atau memang begitu ya sepertinya. Jadi masalah pidana itu tidak bisa serta-merta
di apa namanya dianggap selesai begitu kedua belah pihak udah damai. Saya juga nggak ngerti ya, saya bukan orang hukum sih gitu. Apa memang tuntutan itu harus diselesaikan dulu yang tuntas secara tuntas melalui prosedur hukum baru bisa damai, atau emang kalau sudah damai ya sudah gitu tanpa harus melalui prosedur hukum gitu. Saya kurang paham, jujur saya kurang paham. Jadi karena saya juga nggak mau terlibat terlalu jauh, walaupun saya sudah terlibat, tapi saya pikir itu bukan ranah saya lah. Itu biarin aja, itu ranahnya Kiki Astrida dan juga Mbak Im Wong. Saya nggak mau terlibat terlalu jauh lagi gitu. Terakhir sih, kan Mas Krisna kenal dengan kedua belah pihak. Iya. Melihat panjangnya masalah ini yang tidak selesai, mungkin harapannya seperti apa sih? Ya saya berharap kedua belah pihak mendapatkan kebenarannya masing-masing gitu loh. Jadi benar-benar masalah ini bisa diluruskan, putusan hukum yang sebaik-baiknya itu seperti apa bisa segera diputuskan agar tidak berlarut-larut, karena ini masalah hampir 2 tahun ya itu. Jadi yang terbaik itulah yang memang harus kita sepakati bersama dan diterima dengan ikhlas oleh kedua belah pihak. Jadi jangan ada intrik-intrik lagi di balik itu semuanya, seperti kemarin yang sudah kita ketahui bahwa sudah terjadi kesepakatan damai, tapi ternyata masih ada yang harus diselesaikan lagi, ternyata pengadilan masih panjang lagi, kan capek, kedua belah pihak juga capek, dan pihak-pihak yang sebetulnya nggak harus berkepentingan seperti saya jadi ikut-ikutan dari terlibat gitu. Tapi ya kebenaran memang harus ditegakkan. Kalau memang informasi yang dari saya ini memang bisa membantu meluruskan permasalahan dari kedua belah pihak ini, ya saya akan lakukan. Ini kan demi prosedur hukum yang berlaku, seperti itu sih. Mudah-mudahan lah dikasih yang terbaik untuk kedua belah pihak. Ya. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like,